Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya melaksanakan tugas sebagai calon pengendara untuk mobil 331. Begitu saya sedang Bapak untuk melaksanakan wawancara berkenaan dengan kasus-kasus atau pelaksanaan yang dilaksanakan masyarakat. Yang pertama Pak, selama ini mungkin ya di sekolah kan pasti ada kasusnya gitu ya. Terus bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya dan atau bukan moral? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dalam persepsi saya bahwa yang disebut dengan dilema etika adalah lebih ke di dalamnya ada dua hal yang disebut dua hal yang sama-sama baik ya, yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, sehingga ketika dua hal tersebut sama-sama baik maka kita harus mencari mana yang lebih baik. Kemudian berkaitan dengan rujukan moral itu sangat erat kaitannya dengan legalitas atau hukum gitu. Artinya di mana dua hal tersebut ada yang disebut benar, ada yang disebut salah. Artinya benar versus salah, sehingga kita harus mengaitkannya dengan aturan-aturan yang berlaku sekarang. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang dimana dua kepentingan yang tadi Bapak sebutkan ya, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak. Jadi ketika kita menemukan kasus atau hal-hal yang seperti itu, karena dua-duanya sama baik, maka kita harus mencari nilai-nilai kebaikan dari kedua hal tersebut yang lebih baik. Artinya kita juga harus memperhatikan keadilan, kemudian implikasi atau dampak dari hasil keputusan tersebut, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama tentunya kita melakukan identifikasi dulu, baik artinya mengenalikan. Kita mengenal dulu permasalahannya apa, akar permasalahannya apa, kita cari benang merahnya. Nah, setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta sehingga fakta tersebut nanti yang berbicara. Artinya bukan opini yang dikedepankan, tetapi fakta yang dikedepankan. Ya, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Terima kasih Pak. Yang pertama berarti kita harus mengetahui dulu atau mengenali dulu latar belakang permasalahan. Kemudian setelah itu kita mengambil mana nilai-nilai kebaikan yang bisa dianggap dapat mendukung kita dalam mengambil keputusan permasalahan tersebut, sehingga kita tidak salah nanti dalam menentukan keputusan. Terus berkenaan dengan peraturan ya? Nah itu juga harus dikaitkan, artinya secara kedinasan karena kita itu harus dikaitkan dengan legalitas atau hukum atau aturan-aturan yang berlaku sekarang. Terus hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu ada tantangannya gitu ya. Ya tentu Pak, karena kita ini di sekolah itu adalah sebuah keluarga Pak. Jadi berarti latar belakang itu sangat mempengaruhi, kemudian keluarga, kemudian usia juga, pangkat dan golongan juga itu sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan sebagai pimpinan gitu. Artinya kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan gitu dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Nah, berbeda dengan kita ketika dikaitkan secara hukum, artinya di mata hukum semuanya sama. Untuk hal berkaitan dengan dilema etika, maka pertimbangan tadi itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Terus apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika?
secara teoritis kita harus ditempuh beberapa hal, banyak hal yang berkaitan dalam keputusan yang berkaitan dengan dilematika. Tapi dalam hal ini kita sifatnya itu kontekstual, ini kondisional. Ketika ada hal atau permasalahan yang perlu diselesaikan saat itu, maka harus selesai saat itu juga. Artinya kita tidak menunggu waktu misalkan atau menentukan waktu kapan untuk penyelesaian. Jadi sifatnya itu insidental. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini merupakan atau mempermudah dalam membantu Bapak? Seseorang yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilematika. Terima kasih Pak pertanyaannya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, artinya kita punya dua sisi, sisi pribadi dan sisi kedinasan. Berkaitan dengan pribadi kita, maka itu keluarga sangat mendukung. Istri, orang tua, artinya keluarga. Kemudian kita juga punya keluarga di sekolah, kita punya rekan-rekan kerja. Kemudian, selain itu, karena kita secara kedinasan berada di bawah naungan lembaga-lembaga, misalkan TGRI, pengawas, K3S, maka faktor-faktor tersebut atau hal-hal tersebut itu perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Artinya sangat berpengaruh gitu. Walaupun misalkan dalam keluarga di sekolah, kepala sekolah itu punya hak kewenangan untuk mengambil keputusan, tapi alangkah lebih baiknya jika yang tadi disebutkan seperti pengawas, K3S dan TGRI itu dilibatkan, sehingga dalam nanti pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan bersama. Tapi itu kan yang tidak inisiatif ya, yang bisa keputusan yang diambil itu misalnya yang bersifat umum lah ya. Tapi ya kalau yang khusus mungkin kan Bapak yang di sekolah khusus misalnya yang harus hari itu juga diselesaikan gitu. Nah itu berarti itu sifatnya insidental, artinya berarti kita tidak melibatkan banyak faktor tadi atau banyak orang tadi dalam pengambilan keputusan, dan berarti kita harus melaksanakan musyawarah dulu dengan rekan-rekan kerja, sehingga keputusan yang nanti dihasilkan itu tidak berdampak atau tidak merugikan pihak-pihak yang ada terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga berimplikasi baik. Yang terakhir mungkin Pak, jadi yang semua yang kita bicarakan ya, yang telah Bapak sampaikan, mungkin tapi pasti ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman dalam memutuskan dilematika. Selama bertugas, pengalaman ketika ada sebuah keputusan, maka kita jangan tergesa-gesa. Artinya kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian bisa mengumpulkan fakta-fakta, dan juga bisa mempertimbangkan seperti apa nanti setelah keputusan itu dilaksanakan. Dan dari pengalaman tersebut, sehingga ini ilmu bagi saya bahwa keputusan atau kebijakan yang kita putuskan itu harus dipertanggungjawabkan, terutama yang paling pada Allah SWT. Sehingga dalam mengambil keputusan kita harus hati-hati, dan itu merupakan pembelajaran bagi saya dan ilmu mungkin bagi saya. Ya, terima kasih Pak sama-sama jawabannya, dan mohon maaf saya mungkin gimana ya mengganggu lah itu Bapak, sehingga saya bertugas ini mudah-mudahan taruhannya dari Bapak juga ya, mungkin saya cepat selesai untuk CPK ini dan mendapat sertifikat guru penggerak. Terima kasih Pak. Dilancarkan Pak, sehat selalu. Maaf Pak mengganggu waktunya, saya sekarang dalam CPK sedang melakukan tahapan itu nomor 31. Begitu, mohon maaf apabila mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Kami dan saya akan bertanya Bapak permasalahan yang menghadapi di sekolah ini berkenaan dengan
kaitannya dengan empat paradigma tidak prinsip dan 9 langkah kemudian dalam penyelesaian permasalahan di sekolah. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral? Sini untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan etika ataupun bukan moral, memang ini sangat peka ya, sangat peka bahwa hal ini sangat berhubungan dengan hati, terutama kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, juga termasuk toleransi dan tanggung jawab yang kita laksanakan itu dibutuhkan kehidupan yang ada di kita. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak? Misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dimana untuk pengambilan keputusan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu adanya kepentingan manfaat yang lebih banyak dan juga kepentingan bersama ini, kita harus mampu memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat agar bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jadi kita pilih dulu lah mana yang lebih baik. Terus langkah-langkahnya Pak atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Sebenarnya prosedur yang kita ambil itu kita identifikasi dulu masalah-masalah yang dihadapi, mendiagnosa, kita kumpulkan dari sumber-sumber hal tersebut sehingga kita pertimbangkan dengan lebih matang sehingga apa yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik dan mulus. Ya, itu prosedur Bapak yang seperti itu. Nah, dari prosedur atau langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, yang dianggap efektif, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kita. Di sini ya bahwa urutan ya pengambilan keputusan itu tidak bisa kita langsung putuskan dengan secara cepat, namun kita harus mampu diawali dengan mengidentifikasi, lalu mendiagnosa, kita cari latar belakangnya apa sehingga bisa muncul seperti ini. Maka dalam hal mempertimbangkan keputusannya itu memang kita harus lebih saksama, lebih akurat sehingga apapun yang menjadi keputusan kita ini akan menjadi menimbulkan yang lebih baik untuk kepentingan bersama dan juga bermanfaat. Jadi untuk siswa misalnya Bapak efektifnya misalnya Pak, apakah ada yang sekarang harus diputuskan atau yang akan datang misalnya gitu? Mungkin jadi seandainya ada sebuah kasus ya, ada kasus yang bisa diselesaikan sekarang dan juga ada kasus yang bisa diselesaikan dalam waktu-waktu yang akan datang, karena ini ada saja kasus tersebut bisa melibatkan orang banyak dan tidak bisa diselesaikan hari itu atau saat itu, sehingga ada yang kasus bisa diselesaikan saat ini juga dan ada kasus yang diselesaikan untuk masa yang akan datang, karena ini melibatkan berbagai pihak gitu. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus informatika? Mungkin untuk pengambilan keputusan sesuai dengan lima etika ini, walaupun kita memang sangat berat karena ini ada dengan hati, ada dalam kita di dalam pengambilan keputusan, sehingga apapun yang kita
ambil itu memang harus sebijaksana mungkin. Yang pertama mungkin kita ambil dulu manfaatnya untuk pribadi siswa, pribadi guru, pribadi orang tua, agar bisa dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat bagi mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil juga untuk pihak-pihak sekolah mungkin tidak bisa diputuskan saya sebagai kepala sekolah dengan di kantornya sebagai kepala sekolah, namun kita musyawarahkan secara bersama-sama bagaimana jalan yang terbaiknya di sekolah kita. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus misalnya? Kalau jadwal sebagaimana kasusnya, kalau kasus itu kita tidak bisa memprediksi, ya kita tidak bisa memprediksi apakah bulan hari atau minggu itu datang sebuah kasus. Namun kita agendakan, kita acarakan sesuai dengan kasus yang telah muncul. Jadi kita ada kasus muncul, mungkin ada kasus yang bisa diselesaikan untuk waktu singkat, ya. Ada kasus yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika kasus dalam jangka waktu yang panjang, maka kita bikin agenda kegiatannya akan dilaksanakan. Nah, jadi agenda-agendanya itu kita laksanakan setelah muncul kasus yang tidak bisa diselesaikan waktu itu juga. Nah, kedepannya kita bikin agenda kegiatannya karena ini melibatkan berbagai pihak. Berarti ada yang disesuaikan waktu itu juga Pak ya, ada yang nanti kita bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kemudian Pak, adakah seseorang yang selama ini membantu Bapak ya, untuk mempermudah menyelesaikan dalam sebuah keputusan untuk kasus-kasus di rumah kita? Ya mungkin bahwa seluruh ya, warga sekolah mungkin bisa dilibatkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau kita bidang olahraga, ada kasus etika tentang olahraga, maka diawali dengan guru olahraga tersebut ya, yang dihadapi untuk penyelesaian masalah tersebut. Nanti kita bantu sebagai kepala sekolah membantu untuk berolahraga tersebut, termasuk guru-guru yang lain, PAI-nya, guru kelasnya, karena muncul dari pihak-pihak kelas ya. Maka di sini dimusyawarahkan, mungkin seandainya tidak bisa diselesaikan oleh guru kelas, selesaikan secara bersama-sama dengan kita sebagai kepala sekolah dalam memimpin dalam penyelesaian masalah tersebut gitu. Berarti kita libatkan gitu ya, libatkan guru-guru ya. Dari pihak luar misalnya Pak? Dan mungkin dari pihak luar nanti karena ini hubungannya dengan siswa itu sering terjadi bahwa siswa ada masalah-masalah etika yang ada di sekolah itu selalu langsung berhubungan atau memberitahu orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya itu datang ke sini tidak tahu ya, sehingga ketika kita ada rapat-rapat kecil dengan orang tua siswa termasuk rapat besar, seandainya ada masalah terhadap anaknya, jangan langsung ke masalah dengan anak yang lain, namun koordinasi dulu dengan sekolah baik buruknya nanti kita selesaikan secara bersama-sama, sehingga kasus ini tidak akan melambat menjadi lebih besar, bahkan bisa menimbulkan pemusuhan gitu. Nah, jadi kalau kita selesaikan secara bersama-sama di sekolah, akan clear semuanya, tahu permasalahannya seperti apa. Jadi ada keterlibatan dari Bapak ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan. Mungkin bukan mungkin ya, tapi ada pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilematis?
Jadi ini yang namanya dilema etika ini kita ambil keputusan walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak butuh kemungkinan pesan-pesan atau dari guru-guru yang lain itu bisa mengatur. Nah kita bandingkan, ya. Kita bandingkan bahwa keputusan kita ini jangan sampai melenceng mungkin dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang masalah ini. Jadi kita ada hubungannya di kebijakan dari sekolah, jangan terlepas dari peraturan yang sudah ada, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap kasus kita ini. Ya Pak, itu mungkin wawancara saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila Bapak waktu tentang saya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.